Perkenalkan, saya Muhammad Irfan. Saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Bisnis Model Kanvas dalam Strategi Pengembangan Usaha Studi pada Kedai Kopi Beruang, Kota Bandung. Selanjutnya, pendahuluan latar belakang. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan coffee shop. Dengan bermunculannya coffee shop besar maupun kecil di Kota Bandung atau di Indonesia, yang membuat persaingan-persaingan menjadi semakin ketat dengan berbagai macam inovasi rancangan model bisnis yang dibentuk oleh pelaku usaha coffee shop. Lalu selanjutnya ada strategi pengembangan usaha. Strategi pengembangan usaha merupakan bagian penting dalam mempengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu usaha. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan metode yang tepat karena memiliki tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Selanjutnya ada alasan memilih kedai kopi beruang. Alasan saya memilih kedai kopi beruang adalah untuk ingin mengetahui bagaimana penerapan bisnis model kanvas dalam menciptakan alternatif strategi bisnis untuk mengembangkan usaha diinginkan, mengetahui pengaruh bisnis model kanvas terhadap pengembangan usaha beruang kopi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Perkembangan kemajuan kedai kopi sangatlah pesat di Indonesia, terkhususkan di kedai kopi beruang. Kedai kopi beruang menawarkan konsep dan pelayanan yang baik, seperti konsep yang homey dan barista-baristanya yang humble. Namun, untuk menghadapi persaingan yang ketat, kedai kopi beruang harus memiliki strategi pengembangan usaha yang tepat. Penelitian ini mengetahui bagaimana pengaruh strategi metodologi bisnis model kanvas terhadap pengembangan usaha pada kedai kopi beruang, serta apakah kedua faktor tersebut saling berpengaruh atau tidak. Selanjutnya, ada pendahuluan. Pertanyaan peneliti. Yang pertama, bagaimana penerapan bisnis model kanvas dalam menciptakan alternatif strategi bisnis untuk mengembangkan usaha pada beruang kopi? Yang kedua, ada bagaimana pengaruh bisnis model kanvas terhadap pengembangan usaha beruang kopi? Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui penerapan bisnis model kanvas dalam menciptakan alternatif strategi bisnis untuk mengembangkan usaha kedai kopi beruang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis model kanvas terhadap pengembangan usaha kedai kopi beruang. Yang selanjutnya, ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai definisi-definisi yang ada dalam metode saya. Yang pertama ada manajemen strategi. Manajemen strategi adalah aktivitas pengambilan keputusan luas dan terperinci yang akan dilaksanakan oleh seluruh anggota secara sinergi pada perusahaan. Yang selanjutnya ada pengembangan perusahaan. Bentuk upaya untuk bertahan dan memperluas kesempatan yang didapat demi meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada konsep tujuan perusahaan. Suatu perusahaan sangat penting untuk menentukan konsep dan tujuan perusahaan dikarenakan proses memilih strategi untuk dapat menjalankan visi dan misi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada strategi analisis SWOT. Metode untuk mengatur kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat untuk merancang bisnis model yang terdapat 9 elemen dasar untuk menentukan rancangan yang diharapkannya. Selanjutnya, ada keterikatan bisnis model kanvas dan strategi pengembangan usaha. Dalam metode penelitian saya, bisnis model kanvas dan strategi pengembangan usaha dilihat dari 6 negara. Yang pertama ada Indonesia, Denmark, Perancis, Polandia, Slovakia, dan Inggris. Dari hasil tersebut, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, pendekatan kualitatif, deskriptif, pendekatan kualitatif, lalu ada literatur review, literatur studi, literatur review, dan literatur review juga. Selanjutnya, ada kerangka pemikiran. Menurut Umar Sekaran 2017, kerangka pemikiran adalah model konseptual atau mengenai bagaimana teori berhubungan dengan dua variabel atau lebih. Di sini saya menggambarkan kerangka pemikiran yang saya bentuk.
ada analisis model bisnis kanvas, lalu selanjutnya ada penilaian SWOT terhadap usaha kedai kopi beruang. Yang selanjutnya diproses lagi dengan analisis model bisnis kanvas kedai kopi beruang dengan 9 elemen yang terdapat pada bisnis model kanvas tersebut, yang terdiri dari customer relationship, customer segment, lalu ada key activity, ada key partner, ada key resource, ada value proposition, ada review stream, ada channel, ada cost struktur. Yang selanjutnya lagi diproses dengan rekomendasi alternatif bisnis model kanvas bagi pengembangan bisnis kedai kopi beruang. Selanjutnya, ada metode penelitian. Yang saya pakai adalah ada berdasarkan metode yaitu kualitatif, lalu berdasarkan tujuan ada deskriptif, lalu berdasarkan tipe penyelidikan ada interview dan studi pustaka, lalu ada berdasarkan unit analisis, ada individu, selanjutnya ada berdasarkan waktu pelaksanaan, ada cross section. Di sini saya menggambarkan tahapan penelitian yang mencakup sebagai pencarian informasi mengenai kondisi penulis, lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah, lalu selanjutnya dengan membuat rumusan masalah, lalu dilanjutkan dengan menentukan tujuan peneliti, lalu pengumpulan data, lalu metode penelitian, penyusunan kerangka pemikiran, dan melakukan tinjauan pustaka. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengolahan data. Lalu dilanjutkan dengan interpretasi hasil pengolahan data dan hasil penelitian. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi menurut Sakaran dan Bugi adalah acuan dari seluruh kelompok orang atau hal-hal yang menarik yang akan diselidiki oleh penulis yang dapat dibuat kesimpulan oleh penulis berdasarkan statistik sampel. Selanjutnya ada sampel. Menurut Indrawan dan Yaniawati, pengamat mengatakan ukuran sampel atau jumlah tempat penelitian dalam penelitian kualitatif bervariasi antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya, ukurannya sampel ditentukan sendiri oleh peneliti. Lalu ada uji validitas dan reliabilitas. Menurut Sakaran dan Bugi, bahwa validitas merupakan alat ukur ketika peneliti mengajukan kerangka pertanyaan. Lalu ada menurut Sakaran dan Bugi juga, reliabilitas adalah suatu pengukuran tepat menunjukkan sejauh mana item itu dapat bebas dari kesalahan. Lalu ada jenis data dan teknik pengumpulan data. Yang saya gunakan adalah jenis datanya primer dan sekunder. Untuk primer saya menggunakan wawancara, dan untuk sekunder saya menggunakan diperoleh dari berbagai sumber kredibel seperti jurnal atau situs web. Lalu ada teknik pengumpulan data, saya menggunakan wawancara. Selanjutnya, ada teknik analisis data. Langkah-langkah teknik yang saya gunakan adalah teknik deskriptif analitik. Ini dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama ada transkrip, reduksi data, dan coding data. Transkrip adalah membuat uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenai apa yang dilihat dan didengar, baik secara langsung maupun dari hasil rekaman. Ada juga reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Lalu yang terakhir ada coding data. Kegiatan peneliti untuk mengelompokkan data dan memberikan kode berdasarkan kesamaan data. Ya, selanjutnya. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Semoga presentasi saya bermanfaat.